kemudian terkait dengan kolaborasi dan sinergi, ini juga dilakukan Bank Al-Aidin Syariah yang baru-baru ini memiliki kemitraan strategis ya Pak dengan MUI. Boleh dijelaskan lebih jauh Pak terkait dengan kerjasama strategis ini, apakah memang nanti ada hal-hal yang ingin dijajaki ke depannya untuk mendukung bagaimana ekosistem di tanah air? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa membangun ekosistem menjadi bagian dari salah satu ekosistem itu ada suatu keniscayaan bagi kami yang bergerak dengan ala-ala digital ini. Kenapa? Karena tadi kita bisa onboarding katakanlah atau nge-grab customer dengan memanfaatkan ekosistem tersebut. Apa yang kami lakukan minggu lalu MOU dengan teman-teman MUI ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dari pendekatan kesyariahannya, karena kita bank syariah, jadi tentunya alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan ekosistem kesyariahan, dalam hal ini MUI. Yang kedua adalah kita juga sangat memahami bahwa teman-teman di MUI saat ini sedang membangun ekosistem syariah, baik dari sisi tidak hanya sekedar dari sisi financial institution, tapi juga dari, saya katakanlah, produk halal. Salah satu kerjasama yang kami lakukan dengan teman-teman di MUI dalam hal ini adalah membangun ekosistem produk halal yang saat ini sudah diinisiasi oleh teman-teman di BP POM MUI. Selain itu, satu hal lagi yang paling penting adalah bersama dengan MUI kita coba meningkatkan literasi dan inklusi untuk kesyariahan yang ada di Indonesia. Seperti Mbak Sasa ketahui, kalau kita lihat saat ini, angka inklusi sama literasi yang ada di perbankan, itu antara perbankan konvensional dengan syariah sangat jomplang. Kalau kita lihat, literasi yang ada di Indonesia itu dari 2022, 24, 25, angkanya ada sekitar 49%, hampir 50%, 65% di 2024, dan 66% di 2025. Kemudian inklusinya 85% di 2022, 75% di 2024, dan 80% di 2025. Ini kalau secara umum. Tapi kalau kita lihat syariahnya, gapnya sangat besar. Kita lihat literasi syariah itu 2022 hanya sekitar 9%. Kemudian 2024 39%, dan 2025 memang meningkat sih dari 39% jadi 43%. Akan tetapi, ini akan tetapinya ini Mbak, inklusinya masih jauh. Inklusi di syariah itu 2022 12%, 12,12. 2024 12,88%. Yang lucunya 2025 hanya 13,41%. Nah, kita berharap peningkatan inklusi syariah ini kalau kita menggandeng teman-teman di MUI, Muhammadiyah, impact-nya akan kerasa. Jadi kita Bank Al-Aidin Syariah juga punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan nilai inklusi syariah, keuangan syariah ini kepada 270 juta penduduk yang notabene-nya katanya 85% Muslim. Ini PR bagi kita semua, dan kita berharap dengan kerjasama kami dengan MUI, jalan kami untuk meningkatkan inklusi menjadi sedikit mudah dan impact-nya menjadi sangat powerful. Kira-kira gitu Mbak Sasa. Untuk itu langkah strategis yang dilakukan ya Pak, supaya Bank Al-Aidin Syariah ini terus mengukuhkan posisinya sebagai motor penggerak di inklusi keuangan syariah tanah air. Dan yang cukup menarik juga Pak Koko, bahwa Bank Al-Aidin Syariah ini kan tadi dikatakan sebagai pionir bank digital syariah di Indonesia, dan yang selalu sigap untuk memberikan layanan keuangan, tidak hanya institusi, lembaga, tapi juga industri halal di Indonesia. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana Bank Al-Aidin Syariah memberikan ataupun melakukan strategi-strategi supaya bisa tetap relevan dan juga engage dengan generasi zaman now. Oke. Saya menggunakan pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, saat ini kami di Bank Al-Aidin Syariah tentu gencar untuk hadir memberikan pemahaman, edukasi, ya kaitannya dengan satu, SS Bank, ini bank. Yang kedua, Bank Al-Aidin itu bank syariah loh. Dan yang ketiga, ini bank digital. Nah, tiga hal ini akan coba kita ramu sedemikian rupa sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi
teman-teman milenial ya, yang anak-anak muda yang merupakan bonus demografi yang kita miliki sampai 2040-2035 nanti, yang kita berharap kehadiran Bank Al-Adin Syariah ini akan bisa memberi warna kepada experience keuangan masyarakat, terutama yang berbasis digitalisasi dan berbasis kesyariahan. Nah, salah satunya tadi kita hadir berkolaborasi dengan MUI, dan kira-kira 2-3 bulan yang lalu kita sudah melakukan MOU dengan teman-teman di Muhammadiyah dan diterima dengan tangan terbuka dan sangat baik, dan kami juga yakin dengan organisasi Muhammadiyah yang sangat besar di tanah air, kita bisa menjangkau penetrasi tentang inklusi dan literasi keuangan syariah digital ini menjadi lebih baik lagi. Tapi ada nggak sih Pak mungkin inovasi produk atau fitur-fitur yang memang menyasar kepada generasi zaman now termasuk Gen Z? Oke. Kira-kira 3-4 bulan yang lalu, Bank Al-Adin Syariah sudah bekerja sama dengan layanan transfer gratis yang ada, yang sangat diminati oleh para Gen Z, yaitu Flip Plus, ya, dengan aplikasi Flip Plus dan berkolaborasi dengan Bank Al-Adin ini, kami ingin memberikan jawaban nyata atas solusi finansial yang mudah, murah, dan cepat, dan kekinian kepada para generasi muda. Silahkan dicoba Flip Plus by Al-Adin Syariah, dan rasakan kemudahan, kemurahannya, dan kenyamanan bertransaksinya menggunakan Flip Plus Al-Adin Syariah. Ya, tadi keywordnya ya Pak, solusi finansial yang relevan tapi juga kekinian.